Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya selalu sehat, dahsyat, luar biasa, yes ya. Karena tuh seneng banget hari ini masih bisa beribadah bersama dengan adik-adik semua di channel YouTube Tara. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak punya satu pengumuman nih. Di tanggal 13 Februari, kita akan sama-sama merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-32. Dicatat ya adik-adik. Kita akan sama-sama beribadah melalui Zoom dan YouTube. Nah, sekarang yuk kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Mari kita memuji Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Wah, seneng banget nih. Udah hari Minggu lagi. Berarti sekarang waktunya kita untuk ibadah online bareng lagi. Adik-adik siap nggak untuk memuji Tuhan? Yang siap, ayo angkat tangannya. Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi Kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wih, semangat banget adik-adik. Yuk kita nyanyi lagi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Kita daki lagi ya. Lebih semangat adik-adik. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow,
Adik-adik hebat sekali. Masih semangat tapi kan? Apa? Masih ya? Yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Yesus pokok. Lebih kencang. Yesus pokok. Kita caranya. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Apa? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lebih kencang. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Lagi. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow, luar biasa. Adik-adik suaranya bagus banget. Pasti Tuhan senang kalau adik-adik menyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian lagi buat Tuhan. Sungguh-sungguh ya. Lipat tangannya, tutup matanya. I can see it in the stars so high and the birds above, and I feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, just as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love.
see it in the sun that shines and the birds above. And I feel it in a heart so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say. Just as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you. And I praise you, oh I praise you. And I praise you, oh I praise you, God of love. Adik-adik yang manis, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat kesempatan beribadah, bernyanyi kepada Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Thank you Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik hebat dan pintar ya, semuanya masih stay at home. Siapa yang tahu ada binatang yang selalu stay at home? Kemanapun dia pergi, dia jalan, dia pasti selalu sama rumahnya. Ayo apa? Ya betul, siput dan juga kura-kura. Mereka kemanapun pergi selalu bawa rumahnya. Mereka selalu bawa rumahnya, makanya jalannya pelan. Suatu hari ada lomba lari antara si kura-kura yang lambat dan juga kelinci yang cepat. Mereka sedang lomba lari. Si kura-kura yang lambat dia berjalan pelan-pelan, tapi si kelinci karena larinya cepat dia sombong, dia ejek-ejek si kura-kura. Kamu bawa rumah, emangnya gak berat jalannya pelan gitu? Si kelinci lari dengan sangat cepatnya. Saat si kelinci tinggal satu langkah lagi sudah sampai garis finish, dia lihat ke belakang. Kura-kuranya masih jauh. Dia ketawain kura-kuranya karena kura-kuranya lambat sekali. Saat si kelinci lihat di samping ada pohon, dia duduk dan berteduh. Lama-lama kelincinya ketiduran. Saat kelinci ketiduran, si kura-kura tetap berusaha. Walau jalannya pelan-pelan, walau berat dia harus bawa rumahnya, dan juga keringat bercucuran, dia tetap tekun, tetap sabar dan juga tetap berusaha. Saat dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba kelinci pun bangun. Ternyata kura-kura sudah sampai di garis finish dan pemenangnya adalah si kura-kura. Kelinci pun marah, kelinci pun kesel. Adik-adik, kita nggak boleh kayak gitu.
kita nggak boleh sombong dalam belajar hal baru, belajar apapun. Kita harus seperti kura-kura, belajar tekun, sabar, dan juga berusaha. Hari ini Kakak Nina mau cerita firman Tuhan tentang seorang bapak yang sabar dan juga tekun. Adik-adik simak ya. Seorang bapak yang hidup benar, tidak bercela dan juga bergaul dengan Allah. Firman Allah kepada Nuh, aku akan menghukum manusia karena kejahatannya. Buatlah batra sebab aku akan memusnahkan mereka. Nuh taat dan dia membuat batra yang tingginya 3 tingkat. Seperti yang diperintahkan Tuhan dengan lebar 22,5 meter, tinggi 13,5 meter dan juga panjangnya 135 meter. Itu sama juga dengan 1,5 kali lipat lapangan sepak bola loh. Besar ya. Nuh membuat batra ini dengan 8 orang. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan juga 3 orang mantunya. Mereka setiap hari membuat batra itu selama 100 sampai 120 tahun. Wah, lama sekali ya. Mereka harus ke hutan berjalan, mengambil kayu dan membawanya untuk membuat batra itu. Lama banget ya adik-adik. Nuh penuh dengan kesabaran dan juga ketekunan untuk membuat batra itu. Selain untuk membuat batra itu, dia juga memiliki kesabaran karena menghadapi orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya mengejek, ngapain kamu buat batra di situ? Emangnya rumah kita dekat pantai? Emang air dari mana? Mereka semuanya mengejek Nuh, tapi Nuh tetap sabar dan juga mengajak mereka untuk bertobat kepada Tuhan dan kembali ke jalannya Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan mereka. Akhirnya batra sudah selesai dibuat. Nuh tetap sabar untuk mengumpulkan makanan dimasukkan ke dalam batra itu. Dan hebatnya hewan jantan dan juga betina masuk sendiri ke dalam batra itu. Ajaib ya adik-adik. Tuhan juga menyuruh Nuh dan juga keluarganya masuk ke dalam batra itu. Dan pintu batra pun ditutup oleh Allah. Setelah ditutup pintu batra itu, hujan lebat pun turun. Saat hujan lebat turun, banjir pun datang. Dan orang-orang yang tadinya gak mau percaya sama Tuhan, yang gak mau bertobat, mereka semua minta tolong karena mereka kebanjiran. Mereka tenggelam. Hujan deras terjadi 40 hari, 40 malam. Tanpa henti, bumi pun penuh dengan air. Semua makhluk hidup di luar batra, tidak ada yang selamat. Hanya keluarga Nuh dan hewan-hewan di dalam batra. Makanya kita harus hidup bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan dan juga taat kepada Tuhan seperti keluarga Nuh. Setelah hujan berhenti, Nuh belum bisa keluar dari bahtera tersebut. Dia harus menunggu airnya sampai surut. Menunggunya selama 1 tahun 10 hari. Dia tetap sabar dan gak kemana-mana, hanya di dalam bahtera. Adik-adik juga ya harus tetap sabar. Stay at home, belajar, bermain, dan juga beribadah di rumah aja. Setelah air surut atas perintah Tuhan, keluarga Nuh dan semua binatang yang ada di dalam bahtera pun keluar. Keluarga Nuh tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. Tuhan mencium aroma bakaran itu harum dan memberkati keluarga Nuh serta berjanji, busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian bahwa aku tidak akan lagi menghukum manusia dengan air. Pelangi yang indah itu ternyata tanda janji Tuhan kepada manusia. Hari ini kita belajar untuk tetap sabar dan juga tekun seperti Bapak Nuh. Kesabaran itu adalah sifat asli Tuhan. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih bersabar dan menunggu orang-orang untuk bertobat percaya kepada
Tuhan Yesus agar dosanya dihapuskan dan bisa masuk ke dalam surga. Ayo adik-adik, sekarang kita belajar bersabar ya. Yuk adik-adik, kita mau hidup lebih taat lagi sama Tuhan dengan cara berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga membaca renungan hariannya ya. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tetap sabar dan mengasihi kami. Saya mau jadi anak yang taat kepada Tuhan dan Mama Papa. Tekun belajar dan sabar. Tolong berkati rakyat Indonesia agar percaya Tuhan Yesus dan bersabar hadapi COVID-19. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik yang baik, jangan lupa kita harus melakukan kebaikan setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk belajar yang rajin ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga dibaca renungannya setiap hari. Oke adik-adik, dan semua berkati, dadah!